Izin Pak, perkenalkan saya Cynthia Gini Audi Nenggolan dengan NIM 1225035. Di sini saya akan menjelaskan mindmap dari Legal Privacy and Ethical Issues in Computer Security. Peta pikiran ini mengorganisir isu-isu penting dalam keamanan komputer ke dalam 5 kategori utama yang saling terkait. Aspek yang pertama itu aspek perlindungan keamanan komputer, yang kedua kekayaan intelektual IPR dan perlindungan program atau data, yang ketiga isu kejahatan komputer atau cybercrime, yang keempat itu isu privasi atau privacy, dan yang terakhir itu isu etika atau ethical issues. Yang pertama itu saya akan membahas aspek perlindungan keamanan komputer. Kategori ini berfokus pada tujuan utama dari keamanan komputer dari sudut pandang perlindungan. Tujuannya melindungi sistem komputasi dari kriminal. Di dalam aspek perlindungan keamanan komputer ini terdapat melindungi sistem komputasi dari kriminal, kemudian melindungi kode dan data atau hak kekayaan intelektual, kemudian melindungi hak programmer dan pemberi kerja, kemudian melindungi data pribadi individu, kemudian melindungi pengguna program. Yang kedua, saya akan membahas kekayaan intelektual IPR dan perlindungan program atau data. Di dalam kekayaan intelektual dan perlindungan program atau data ini terdapat hak cipta atau copyrights, kemudian paten atau patents, kemudian merek dagang atau trademark, kemudian rahasia dagang atau trade secrets, kemudian perlindungan objek komputer. Hak cipta atau copyright merupakan perlindungan untuk ekspresi ide, umumnya kode sumber program. Kemudian paten atau patents merupakan perlindungan untuk penemuan dan proses terkait teknologi. Kemudian merek dagang atau trademark merupakan atau berfungsi untuk melindungi nama, logo atau simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan. Kemudian rahasia dagang atau trade secret merupakan informasi bisnis rahasia yang memberikan keunggulan kompetitif. Kemudian perlindungan objek komputer. Perlindungan ini melindungi terhadap komponen fisik maupun logis dari sistem komputer. Kemudian saya akan membahas yang ketiga, yaitu isu kejahatan komputer atau cybercrime. Isu ini berpusat pada pelanggaran hukum yang dilakukan menggunakan teknologi. Ini mencakup tantangan dan dasar hukum dalam menindak kejahatan cyber. Di dalam isu kejahatan komputer atau cybercrime ini terdapat aturan hukum yang melindungi informasi, kemudian statuta dan undang-undang, kemudian tantangan penuntutan atau prosecution, kemudian ancaman terhadap integritas dan kerahasiaan. Tantangan penuntutan atau prosecution adalah kesulitan dalam proses hukum akibat sifat kejahatan cyber yang lintas batas dan sulit dilacak. Kemudian di sini saya akan membahas isu privasi atau privacy. Yang pertama itu, sebelum kita membahas bagian dari isu privacy ini, kategori ini menyoroti hak individu untuk mengontrol kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang dirinya Kategori ini menyoroti hak individu yang mengontrol kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang dirinya dikomunikasikan kepada pihak lain. Isu utamanya adalah ancaman terhadap privasi, seperti pengawasan atau pengumpulan data yang berlebihan. Kemudian kontrol perlindungan privasi atau merupakan kebijakan dan teknologi untuk memastikan privasi. Kemudian karakteristik informasi. Karakteristik informasi ini merupakan untuk menentukan jenis data apa yang dianggap sensitif dan memerlukan perlindungan. Terakhir, saya akan membahas isu etika atau ethical issues. Isu etika membahas standar moral dan perilaku yang seharusnya, bahkan jika tidak ada hukum yang mengaturnya. Ini mencakup tanggung jawab moral dan profesional dalam penggunaan teknologi. Perbedaan hukum versus etika adalah memahami bahwa sesuatu yang legal belum tentu etis dan sebaliknya. Kemudian,
etika perangkat lunak gagal atau software failures. Ini merupakan tanggung jawab ketika bug atau kegagalan perangkat lunak menyebabkan kerugian. Kemudian social engineering. Social engineering merupakan praktik manipulasi psikologis yang secara etika sangat dipertanyakan untuk mendapatkan akses. Kemudian pentingnya pendidikan dan misinformasi. Pentingnya pendidikan dan misinformasi ini berperan etis dalam memerangi penyebaran informasi palsu. Kemudian kode etik. Kode etik merupakan pedoman profesional yang harus diikuti oleh para ahli di bidang keamanan dan komputasi. Kemudian kesimpulan keamanannya. Kesimpulan keamanan merupakan penilaian akhir mengenai postur keamanan berdasarkan pertimbangan etis. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai isu legal privacy dan etika dalam keamanan komputer, Pak. Terima kasih.